penggunaan nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Yang pertama yaitu akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Manusia harus bertakwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu menjaga dan memelihara diri dari hal-hal yang menyeret manusia, yang menyeret kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan takwa itu merupakan rasa takut diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hakikat takwa. Sesungguhnya hakikat takwa telah terintegrasi ke dalam 3 pokok ajaran Islam. Yang pertama yaitu iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Kriteria orang yang bertakwa dapat dipahami dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 4, dan juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 4 disebutkan kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rezekinya kepada yang diterima, menafkahkan sebagian rezekinya yang diterima dari Allah. Yang keempat yaitu beriman kepada kitab suci dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dalam 2 ayat ini, takwa didirikan dengan iman nomor 1 dan nomor 5, Islam yang pada nomor 2, dan ihsan yang dijelaskan tadi secara berurut ada pada nomor 3. Adapun dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 135 disebutkan ada 4 kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu dermawan. Dermawan maksudnya menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, istighfar dan taubat dari kesalahan yang telah diperbuat. Dalam 2 ayat ini takwa didirikan dan aspek ihsan. Selanjutnya yaitu cinta dan ridha dari pembahasan akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan tasawuf, cinta yaitu mahabbah merupakan pijakan bagi segenap kemuliaan hal, sama seperti taubat yang merupakan dasar bagi kemuliaan makom bagi kaum sufi. Mahabbah pada dasarnya adalah anugerah yang menjadi dasar pijakan bagi segenap hal kaum sufi, menyebutnya sebagai anugerah muwahhib. Mahabbah adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan atau kecantikan. Ridha berarti menerima dengan puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Selanjutnya akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu melakukan sesuatu tanpa pamrih dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhlak manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang kedua, mengikuti dan menaati ajaran Rasul. Yang keempat, mengucap selawat dan salam, karena selawat dan salam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping sebagai bukti penghormatan kepada beliau, kepada Rasulullah, juga untuk selawat juga untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu akhlak manusia terhadap dirinya sendiri. Bagaimana akhlak manusia terhadap dirinya sendiri? Yang pertama yaitu manusia harus mempunyai sifat sidik. Sidik artinya jujur atau benar dalam perkataan, perbuatan, isi dari hati, dan apa yang dikatakan yang dikerjakan itu harus sama-sama, tidak boleh berbeda. Karena kalau kita mempunyai sifat sidik, kita pasti akan tercegah dari rasa sombong, rasa iri dengki, dan segala macam penyakit hati. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah seakar dengan kata iman. Sifat
sifat amanah lahir dari iman. Maka semakin nipis iman seseorang, semakin pudar pula amanah yang ada pada dirinya. Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah artinya sikap teguh dalam memperhatikan keimanan dan keislaman dalam menghadapi tantangan ataupun godaan. Yang keempat yaitu iffah. Iffah secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata afa, yaitu iffah, yang berarti menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Iffah secara terminologis artinya melihara dan menjaga kehormatan diri dari hal yang bisa merendahkan, merusak dan menjatuhkan harga dirinya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang penamaan nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.